Ya, jadi kita sampai ke pertemuan ke-6 dan insya Allah nanti hari Rabu adalah pertemuan ke-7 atau pertemuan terakhir setelah itu meet ya. Jadi untuk pertemuan ke-7 besok ya nanti akan kita bicarakan mengenai teknis pelaksanaannya untuk UTS. Sekarang kita ke sini. Jadi ini adalah materi-materi yang nanti akan kita pelajari ya pada pertemuan malam hari ini. Untuk ini bagian yang pertama ya penjelasan capstone design ini sudah eh, berulang kali ya kita diskusikan apa itu capstone. Jadi nanti silakan di apa ya didengarkan karena ini memang penjelasan ya ini penjelasan capstone atau kita dengarkan saja ya. Sambil melihat ya kita dengarkan saja ini. Mudah-mudahan bisa terdengar ya. Ya ini kita dengarkan saja. Permisi Pak Yuli, suaranya Ya, tidak. Oh,
Suaranya tadi tidak terdengar, Pak. Oh, tidak terdengar. Waduh. Iya, Pak. Oh ya wes. Dari awal tidak terdengar. Oh ya sudah. Nanti dengerin sendiri aja ya. Oh ya, siap, Pak. Siap, Pak. Wes. Soalnya kalau pas di kelas offline bisa langsung terdengar. Oh iya, Gak tahu ini siap, Pak. mungkin perlu ada sharing-sharingnya ya. Oke lah. Ini penjelasan saja. Oke, berarti ini nggak usah aja ya. Jadi nanti ini eh, hmm, ya jadi ini penjelasan capstone ini ya memang kalau capstone desain kan kita sudah beberapa kali apa memahami ya, beberapa kali kita bahas. Intinya Anda merencanakan membuat proyek desain yang kompleks gitu ya. Kemudian pada yang rekaman kedua ini adalah bagaimana menentukan kriteria desain kompleks itu. Jadi apa yang disebut desain kompleks itu seperti apa? Ya tentunya yang disebut desain kompleks adalah desain yang memiliki banyak kendala gitu ya, atau memiliki banyak permintaan atau banyak syarat. Nah, jadi ya banyak syarat dan banyak cara. Ya. Jadi open problem dan requirement. Ya, jadi misalnya kalau Anda membuat suatu perangkat gitu, perangkat mobile gitu, misalnya alat pendeteksi sinyal atau alat mencari pelacak sinyal gitu. Nah, di situ dibutuhkan suatu alat yang kecil, ya, karena portable, sehingga harus menggunakan baterai, tapi bisa dipakai untuk jangka waktu yang lama. Jadi artinya kan ukuran baterainya harus besar. Ukuran baterainya harus kapasitasnya besar. Nah, kalau kapasitasnya besar, otomatis dimensinya besar. Nah, sedangkan yang diminta adalah dimensinya kecil, ya. Itu. Jadi kompleks itu banyak fiturnya, banyak persyaratannya, sementara untuk memenuhi satu persyaratannya itu satu dengan yang lain mungkin saling bertentangan gitu ya. Ini tadi ya, jadi misalnya desainnya harus kecil tetapi awet. Ya, artinya kan ukuran baterai ini menjadi suatu hal yang perlu dipikirkan. Kemudian eh, rubrik desain kompleks ini juga bagaimana nanti kita bisa mengetahui apakah desain ini kompleks apa tidak gitu ya. Di unsur-unsur penilaiannya apa saja ya. Jadi nanti eh, di proposal ini kan salah satu syaratnya adalah Anda membuat dokumen B100 yang berisi rencana kerja dari tugas akhir Anda itu. Nah, tentunya nanti setiap usulan akan melalui proses penilaian terlebih dahulu ya sebelum akhirnya bisa diterima ataupun bisa masuk di Sudita. Nah, proses itu dilaksanakan oleh tim reviewer ya. Dan tim reviewer itu ada dua orang dosen yang bidangnya sesuai ya dengan topik yang Anda ambil. Makanya di sini kita lihat ada rubrik penilaian dokumen B100.
Jadi kita lihat. Nah, jadi di sini ya. Jadi nanti di dalam proposal Anda di dokumen B100 ini, yang pertama penilaiannya adalah formulasi masalah. Jadi usahakan penilaian itu mendapatkan angka 4 ya. Walaupun meleset-meleset ya angka 3. Bagaimana kriteria penilaian nomor 4, nilai 4 itu yaitu problem diformulasikan terkait dengan kondisi faktual. Artinya apa yang akan dikerjakan itu merupakan solusi yang ditawarkan. Dan permasalahan yang akan dilaksanakan itu adalah real problem ya. Artinya ya itu mungkin dialami atau ditemui di kehidupan kita ya. Kemudian kondisi ideal yang dituju artinya dari masalah itu inginnya solusi yang ditawarkan itu idealnya seperti apa. Kemudian berikutnya adalah dampaknya, dampak permasalahan. Jadi kalau permasalahan itu tidak diselesaikan seperti apa, kalau diselesaikan nanti bagaimana gitu ya. Jadi di sini Anda nanti akan dinilai dari formulasi masalah itu akan sampai pada nilai mana gitu ya. Nah, ini ya nanti bisa dibaca-baca. Tentunya Anda harus menjelaskan secara logis, runtut, ya, dan jelas ya permasalahannya apa, kemudian yang ditawarkan apa gitu ya. Jadi kalau nanti hasilnya atau dinilai kurang jelas ya nanti Anda bisa mendapatkan angka ini ya, angka 2 maupun angka 1. Kemudian berikutnya adalah kedalaman pengetahuan dasar. Jadi ini juga perlu ditulis juga dasar teori yang mendukung ya. Jadi di sini kalau akan mendapatkan nilai tertinggi jika konsep dasar, sains, teknik, komputasi yang terkait jelas dengan masalah disajikan secara sistematis dan lengkap. Jadi teori-teori pendukungnya. Jadi tidak perlu di sini Anda tuliskan secara detail komponen apa saja gitu ya. Ataupun eh, sensor apa saja yang dipakai ya. Nanti cukup ini saja ilmu-ilmu dasar yang mendukung. Kemudian yang ketiga adalah kriteria mengenai penggunaan engineering standar. Jadi Anda harus juga mempelajari standar-standar engineering yang digunakan untuk menyelesaikan masalah ini ya. Jadi misalnya Anda membuat sistem informasi ya berarti standar keamanan informasi itu seperti apa. Kalau Anda membuat suatu perangkat ya, alat, maka standar keamanan pengguna seperti apa itu harus dirujuk ya. Anda bisa menggunakan misalnya
standar IEEE ya, untuk WiFi kan ada tertentu. Kemudian untuk industri ya, keselamatan. Kemudian mungkin untuk eh, standar interferensi atau mungkin untuk eh, yang lain ya, standar lingkungan. Jadi di sini akan mendapatkan nilai 4 jika seluruh standar rekayasa yang relevan diidentifikasi dan digunakan dalam desain. Jadi Anda cuplek saja beberapa standar yang relevan ya. Misalnya Anda akan membuat roket, di standar pembuatan roket itu apa saja dicari. Dan nanti harus diikuti ya standar-standar itu. Jadi ini kalau paling tidak ini ya Anda punya yang sampai yang nomor 2 ini ya. Semua standar rekayasa yang relevan diidentifikasi dan sebagian digunakan. Jadi identifikasi dan semuanya digunakan. Itu lebih baik ya. Kemudian evaluasi terhadap solusi yang sudah ada. Nah, tentunya eh, Anda juga harus mengevaluasi ini ya, tugas akhir sebelumnya ataupun paper-paper ataupun produk-produk yang ada di pasaran ya, kalaupun itu memang ada ya. Jadi misalnya Anda membuat pemanas kopi gitu. Proyeknya buat pemanas kopi. Nah, tentunya nanti Anda juga harus melihat apakah di pasaran ada pemanas kopi, kemudian bagaimana fasilitasnya yang ada di pasaran. Ya, Anda bahas, kemudian Anda ungkapkan atau kemukakan ini nanti di tempat proyek Anda itu istimewanya di mana atau bedanya apa atau apa yang akan ditawarkan. Genius akan mendapatkan poin keempat jika solusi existing dievaluasi secara komprehensif termasuk produk komersial. Jadi dievaluasi itu ya dilihat dari sisi keselamatannya, dari sisi fungsionalnya, dari sisi kemasannya, produknya gitu ya. Jadi Anda harus juga eh, mengamati ya produk-produk sejenis supaya nanti itu menjadi pembanding. Kemudian berikutnya adalah kualitas solusi desain. Tentu desain yang Anda tawarkan yang nanti dalam bentuk blok diagram gitu ya. Tentunya karena ini masih rencana atau masih rancangan bisa jadi berubah gitu ya. Tapi paling tidak kan Anda sudah punya gambaran bagaimana nanti akan menyelesaikan itu ya. Jadi kalau solusi yang dipilih itu menjawab masalah dan menjanjikan hal yang baru. Jadi problemnya tadi sudah didefinisikan dan solusinya itu secara rancangan akan bisa menyelesaikan solusi dan menjanjikan hal yang baru, maka akan mendapatkan nilai yang cukup baik ya, 4 maksimum. Kemudian batasan realistis ya, akan mendapatkan nilai tinggi jika mempertimbangkan secara komprehensif batasan constraint teknik, ekonomi, lingkungan, keselamatan, dan kesehatan, sosial, politik, peluang manufaktur. Jadi eh, Anda harus kemukakan bahwa desain Anda ini kalau ditinjau dari sisi teknis, tentunya sudah bisa menyelesaikan masalah atau menjawab atau merupakan solusi. Tapi juga Anda harus kemukakan juga bahwa desain ini juga kalau ditinjau dari sisi ekonomi misalnya, itu sudah memenuhi. Jadi misalnya pemilihan komponennya yang mudah di pasaran, ketemu di pasaran, atau mungkin
eh, dipilih komponen-komponen dengan eh, fasilitas yang efisien gitu ya, artinya sesuai dengan kebutuhan. Ya, jadi misalnya kalau microcontrollernya sesuai ya, karena kan microcontroller kan bermacam-macam ya, ada yang sederhana ya seperti Arduino Nano sampai Arduino Uno sampai ada juga Arduino Mega, kemudian ada SP32. Nah, Anda sudah pertimbangkan menggunakan itu ya sesuai dengan kebutuhan. Jadi tidak terlalu mahal tapi kualitasnya ataupun kemampuannya memadai gitu. Juga ceritakan misalnya, oh ini sudah memenuhi standar lingkungan hidup gitu ya. Kemudian kerjasama tim, ya ini juga harus Anda jelaskan bagaimana pembagian kerja tim nanti. Nah ini bisa dilaksanakan dengan membuat blok diagram disertai dengan pembagian ya dari blok itu, yaitu titik-titik ya, garis titik-titik gitu ya, warna-warni. Jadi misalnya warna merah ini bagiannya siapa, di blok diagram ini blok bagiannya siapa gitu. Kemudian juga ini etika profesi, jadi bagaimana nanti Anda akan berkomitmen ya terhadap produk ataupun proyek yang Anda lakukan. Ya. Misalnya kalau sistem informasi berarti nanti Anda ceritakan bagaimana menjaga ya, proyek itu supaya aman ya, supaya tahan terhadap serangan dari luar. Kalau misalnya Anda membuat produk buat tadi pemanas kopi, nah tentunya juga Anda harus ceritakan misalnya bagaimana produk itu aman digunakan, tidak menimbulkan apa shock hazard ya atau strobe. Ini tanggung jawab ya. Ini tentu spesifik ya, tergantung dari rancangan yang Anda buat. Dan kualitas penulisan proposal ya ini ya. Mengkomunikasikan secara efektif, jadi terstruktur, ya, terorganisasi, format sesuai, tidak ada kesalahan. Ini utamanya kalau kalimat-kalimatnya ya tersusun dengan baik. Kemudian usahakan atau di dalam penulisan itu yang pertama ditampilkan adalah tulisannya, jangan gambarnya dulu. Nah, jadi tulisan baru gambar. Kemudian dirujuk gambar itu nih, disebutkan di tulisan itu, misalnya gambar 5 memperlihatkan ini gitu ya. Jangan habis subbab langsung gambar dulu baru di bawahnya penjelasan. Harusnya penjelasan dulu baru gambar gitu ya. Jadi awal dari subbab itu kalimat ya bukan gambar. Ini salah satu hal yang sering terjadi kesalahan gitu ya. Project management berarti nanti berikan timetable yang pas gitu ya sehingga akan terlihat rencana kerja Anda dalam 6 bulan itu seperti apa sehingga akan bisa diketahui target penyelesaiannya sampai kapan ya. Dan ini harus realistis ya. Jadi artinya misalnya mempelajari teorinya ya cukup 1 bulan, kemudian tahap berikutnya perancangan dan lain-lain gitu ya. Kemudian belajar sepanjang hayat. Ya, ini juga
Anda harus ungkapkan kira-kira pengetahuan apa saja yang harus Anda pelajari untuk Anda bisa mengerjakan tugas akhir ini. Ya, jadi misalnya Anda basis informasi, oh berarti saya harus mempelajari bahasa pemrograman, misalnya PHP ataupun Python atau C gitu ya. Kalau akan membuat rangkaian dengan mikro, berarti saya harus mempelajari sifat-sifat atau karakteristik dari mikro, cara kerjanya, cara pemrogramannya. Gitu. Jadi ini di sini. Kemudian ini juga penting ya, jadi eh, itu bisa dibaca lah. Jadi itu rubriknya sehingga nanti Anda harus memenuhi itu ya, jadi dibahas di dalam proposal. Kemudian ini kalau kita lihat contoh hasil review, nah, ini hasil dari nanti dalam bentuk seperti ini ya. Oh, apa ini. Jadi ini ketika dokumen B100 sudah direview oleh para penilai. Ya, jadi nanti ada masukan-masukan. Ini langsung saja di sini ya. Nah, yang tak penting juga itu adalah pengisian Sitita ya. Jadi sekarang kita akan mempelajari bagaimana alur dari pengisian Sitita itu. Ya, tentunya sebelum Anda mengisi Sitita, ini sudah harus jadi dulu gitu B100-nya ya. Dan Anda susun ya berdasarkan tadi kriteria-kriteria tadi, kemudian baru Anda unggah di Sitita. Nah, jadi yang bisa mengisi ini adalah anggota kelompok yang sudah menyelesaikan kerja prakteknya atau nilai kerja praktek sudah keluar ya, ditandai dengan sudah bisa mencetak form B5 ya, atau nilai kerja praktek. Jadi memang untuk usulan yang nanti akan direview oleh tim itu tidak harus eh, kerja prakteknya sudah selesai ya. Jadi kalau kerja prakteknya masih dalam proses itu masih dimungkinkan ya. Tetapi tidak bisa mengisikan, yang bisa mengisikan adalah yang sudah selesai. Makanya nanti di dalam kelompok itu pastikan salah satu dari anggota kelompok sudah selesai kerja prakteknya, sudah keluar nilainya ya. Kemudian kalau untuk mengisi ya selanjutnya nanti proses berikutnya yang mengisi ya yang tadi ya. Jadi jangan ganti-ganti. Dan mengisi ini cukup dilaksanakan oleh salah satu anggota kelompok saja. Katakanlah anggota itu ditunjuk sebagai koordinator ya, sehingga untuk proses berikutnya nanti bila mana ada pengisian-pengisian lagi ya orang tersebut yang akan mengisikan lagi gitu ya. Itu. Nah, jadi di sini kalau Anda sudah nilai B5-nya keluar, KP-nya keluar, Anda tinggal mengisi ini ya, SKS, kemudian kirim permohonan. Ya, jadi nanti di sini status pengajuannya berubah menjadi usulan ya. Kemudian Anda klik,
Nah, setelah itu diisi, ya diisi ini Anda harus memperhatikan petunjuk-petunjuknya, ya. Yang pertama itu usulan topik TA ini cukup diisi oleh salah satu anggota. Selanjutnya usulan ini akan direview oleh tim TA yang dibentuk oleh Prodi. Pembimbing TA yang dipilih di sini masih bersifat usulan. Pembimbing TA definitif sangat tergantung dari ketersediaan pembimbing saat usulan topik TA ini sudah disetujui oleh Prodi setelah proses review oleh tim TA. Jadi bisa jadi pembimbing yang dipilih saat ini ketika usulan ini diajukan, nanti ketika usulan itu diterima, memilih pembimbing itu juga sudah tidak tersedia lagi. Bisa jadi seperti itu ya. Karena kuota dari bimbingan mahasiswa ini dibatasi ya. Sehingga yang saat ini ada, mungkin besok tidak ada. Atau yang saat ini belum ada, besok malah tersedia gitu ya. Kemudian pengisian dilakukan secara berurutan, ya, jadi dari atas ke bawah. Isi kelompok menyesuaikan dengan jumlah anggota. Jadi ini diisi. Nah sekarang ini karena jumlah isian itu hanya 2 dan 3 ya, sehingga pilihannya hanya 2 dan 3 ini. Kemudian ini pilih dosen yang tersedia. Di sini kita lihat, ya ini contohnya kalau yang di sebelah kanan ini adalah lokasi ya, bimbingan yang tersedia di sini. Nah, ini kelihatannya masih cukup banyak. Ya, Anda pilih sesuai dengan jumlah kelompoknya ya, sehingga bisa dipakai atau bisa dijadikan pembimbing gitu. Kemudian setelah dipilih ya, tulis judul ya, baik itu judul kelompok maupun subjudul. Kemudian pembimbing kedua atau pembimbing pembantu, pendamping. Nah, pembimbing pendamping ini boleh berbeda antara satu anggota dengan anggota yang lain. Tapi kalau untuk yang pembimbing utama memang harus satu ya untuk seluruh anggota kelompok ya. Jadi di sini ini bisa dipilih begitu. Kemudian yang harus Anda ingat juga nanti Anda memasukkan NIM ya, anggota kelompok Anda. Jadi kalau NIM-nya pengisi sudah otomatis terisi, tapi kalau untuk NIM-nya anggota ini harus diisikan. Pastikan setelah Anda mengisikan itu di kolom atau di bagian nama akan muncul ya sesuai dengan nama kelompok Anda ya. Jangan sampai salah karena kalau NIM penulisan NIM salah maka namanya tidak keluar dan tidak tercatat di Sitita ya. Jadi pastikan bahwa ketika menulis NIM-nya itu nomornya NIM-nya itu namanya bisa keluar ya. Seperti pada contoh di sini. Nah, ini NIM kedua ini akan muncul namanya ya. Secara otomatis. Jadi ya, hanya tinggal mengisikan NIM-nya saja. Kemudian tentunya isian itu tergantung dari jumlah kelompok ya. Kalau kelompok dua, kelompoknya cuma dua, ya diisi 2 orang. Kalau kelompoknya tiga, diisi 3. Dan sebelum disimpan, ini Anda upload dulu dokumen B100-nya. Jadi dokumen B100 ini memiliki rentang file ya, ukuran itu dari 500 KB sampai 5 MB ya. Jadi usahakan jangan terlalu kecil dari 500 karena nanti sistem tidak merespon ya. Tapi juga jangan terlalu besar nanti membebani server. Jadi itu saya kira kalau untuk proposal kan tidak terlalu banyak ya. Kemudian nanti ada proses pemindaian terhadap virus ya, ini ya.
Kalau misalnya diindikasikan ada virus oleh sistem, ya Anda harus lakukan perbaikan ya. Nah, perbaikannya bagaimana? Nanti silahkan dilihat di data diri ya. Jadi dilihat di data diri, kolom pengisian data diri Anda. Di situ cari petunjuk bila mana gagal upload. Nah, itu di bagian kerja praktek. Di bagian data diri, bagian kerja praktek itu ada ya. Mudah-mudahan dengan mengikuti perintah di situ akan menjadi berhasil ya waktu upload ya. Kemudian setelah diupload baru disimpan. Kalau uploadnya berhasil baru disimpan. Nah, setelah disimpan maka di akun koordinator tadi akan eh, berganti status menjadi menunggu di review. Ya. Jadi kalau prosesnya menunggu ini artinya Prodi belum menentukan yang mereview itu siapa personilnya. Nah, selama masih ini masih pada proses menunggu kalau misalkan Anda nanti merasa bahwa B100-nya ini ada tambahan atau ada revisi, Anda bisa membatalkannya. Artinya nanti di-upload lagi gitu ya. Misalnya Anda merasa bahwa ada yang kurang sehingga perlu perbaikan. Nah, ini harus apa bisa dibatalkan terus diupload ulang. Jadi bisa diulangi dari awal seperti pada contoh yang pertama tadi. Kemudian kalau pada pengecekan berikutnya ini ada tulisannya sedang direview oleh tim TA, artinya bahwa progres dari TA proposal, usulan proposal itu sedang direview ya, sedang dinilai. Jadi Anda harus sering-sering memantau statusnya ya. Nah, ini sangat bervariasi tergantung dari berbagai macam sebab ya, di samping juga apa untung-untungan gitu ya, atau laki gitu ya. Artinya kalau kebetulan tim reviewernya tidak terlalu sibuk akan cepat ya. Kalau lama ya, kalau pas sibuk ya mungkin akan lama ya. Bisa 2-3 minggu. Bagaimana kalau 2-3 minggu belum ada perubahan status? Ya nanti Anda bisa bertanya gitu ya ke Kaprodi gitu ya untuk mengingatkan ya, reviewer barangkali lupa ataupun terselip gitu. Kemudian eh, setelah hasil penilaian itu ada, maka akan ada statusnya ya. Di statusnya di sini ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama ditolak ya. Jadi kalau dianggap bahwa usulannya tidak sesuai ya atau direvisi, artinya perlu perbaikan dalam penyusunan proposal atau diterima. Jadi ini statusnya revisi. Jadi ini. Kemudian eh, kira-kira apa saja yang perlu direvisi bisa dilihat di sini ya. Ini dilihat di sini kita akan melihat eh, ini hasil penilaian dari review ya. Di sini terlihat ada 2 orang ya. Jadi usahakan nanti ketika akan membuat proposal, usahakan ini reviewnya itu nilainya minimal 3 gitu ya. Baik kanan maupun kiri. Jadi kalau nilainya masih 2 gini, masih ada duanya ini, kemungkinan nanti akan ada revisi lagi. Atau kalau dari hasil penilaian, lihat bagian nilai-nilai yang di bawah 3. Kemudian baru kita lakukan proses pengecekan kira-kira bagian mana dan lakukan perbaikan. Ya.
Jadi nanti di bawah itu juga ada catatan-catatan dari tim review. Ya, kira-kira apa yang harus diperbaiki, kesalahan-kesalahan apa yang ada, ya itu. Dan bahkan nanti eh, bisa juga untuk ini ya apa tim review juga akan memberikan file, yang memberikan file untuk eh, catatan ya di situ. Jadi kalau ada filenya lebih mudah dimengerti karena jelas ya kesalahannya di sini-sini itu kelihatan gitu ya. Ya kemudian kalau usulan itu diterima ya setelah melalui beberapa revisi ya barangkali ya, ini juga sangat bervariasi ada yang sampai 2 atau 3 kali ada yang ditolak gitu ya maka jika akhirnya diterima Anda bisa melanjutkan proses berikutnya ya ini hasil penilaiannya ini kemudian ini ya melanjutkan dan nanti ini adalah dokumen final ya yang nanti akan masuk Sitita. Kalau tadi masih dalam proses yang pertama tadi bagian pertama sih proses review. Kalau bagian yang sekarang ini adalah final yaitu yang akan masuk secara permanen di Sitita untuk dilakukan atau untuk uh, sebagai dasar Anda mengerjakan tugas akhir itu ya. Jadi prinsipnya mirip dengan proses tadi hanya tentunya kalau pengisian ini hanya bisa dilaksanakan jika seluruh anggota kelompok itu sudah selesai KP atau sudah selesai atau sudah bisa mencetak form B5 ya. Itu. Jadi kalau salah satu anggota belum selesai KP maka ya tidak bisa gitu ya. Tidak bisa eh, sampai ke tahap ini harus menunggu dulu anggota itu selesai KP-nya atau keluar nilainya ya. Nah, kemudian tentunya hasil dari uploadan tadi akan sekali lagi dinilai oleh Prodi untuk melihat apakah perbaikan-perbaikan terakhir yang disarankan itu sudah dilaksanakan atau belum ya. Di sini eh, menunggu ya. Jadi Anda punya waktu 10 hari ya sampai disetujui Prodi. Artinya kalau lebih dari 10 hari tidak belum disetujui, maka dokumen ini akan secara otomatis dihapus oleh sistem. Jadi Anda harus juga memantau ini. Kalau misalnya tinggal 1 hari kok belum ada proses berikutnya diterima atau tidak, ya Anda bisa bertanya gitu ya kepada admin TA ya Bu Yayu ataupun ke Pak Kaprodi ya Pak Munawar. Dan selama masih dalam proses persetujuan, Anda juga bisa membatalkan permohonan ya, misalnya ada perbaikan yang diinginkan. Kemudian di situ juga ada nomor dokumen ya. Jadi itu prosesnya ya. Kemudian kalau sudah disetujui prodi, maka Anda sudah bisa langsung mengerjakan tugas akhir. Dan yang harus Anda perhatikan saat tugas akhir itu mulai dikerjakan sampai nanti boleh ikut ujian itu minimal ataupun jeda waktunya adalah 60 hari. Ya, ini harus diperhatikan. Jadi jangan sampai eh, baru upload seminggu kemudian ikut ujian ya tidak bisa ya karena harus ada proses. Ya.
Karena itu seandainya belum disetujui, jangan mengerjakan dulu gitu ya. Karena bisa jadi usulan yang diupload itu belum tentu diterima. Ya mungkin itu bahasan kita ya. Jadi nanti silakan Anda sudah mulai menyusun dokumen B100 ya, sehingga target di akhir kuliah nanti sudah bisa masuk sistem Citita. Ya begitu kira-kira bahasan kita ya. Mungkin ada yang ditanyakan? Silahkan. Baik, kalau tidak ada, mungkin sampai di sini dulu ya. Insya Allah Rabu depan, Rabu besok kita lanjutkan dengan materi berikutnya di samping juga planning kita tentang UTS ya. Oke, demikian kuliah kita malam hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Sampai ketemu insya Allah besok hari Rabu ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Makasih, Terima Pak. kasih, Pak. Malam, terima kasih, Pak.